Perkenalkan, nama saya Dinevita Sinambela dengan NIM 210101043 dari kelas B. Di video ini saya akan membahas tentang TensorFlow, di mana video ini saya buat dalam dua materi, yaitu pengenalan membuat objek dan tensor, dan materi kedua adalah pengenalan metrik tensor. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu tensor. TensorFlow adalah library yang open source yang dapat membuat kita mempelajari machine learning. Maksudnya di sini TensorFlow di sini melakukan perhitungan terhadap tensor. Tensor adalah objek utama yang dimanipulasi oleh TensorFlow. Tensor adalah generalisasi vektor dan matriks ke dimensi yang lebih yang mana dalam TensorFlow, tensor direpresentasikan sebagai dimensi dari tipe dasar. Apa hubungan, kita akan masuk ke dalam apa hubungan tensor dengan vektor maupun matriks. Hubungan tensor terhadap matriks dan vektor adalah vektor kan menunjukkan arah, dan matriks itu biasa dalam bentuk dimensi. Mungkin ini dimensinya, lalu ini adalah penunjuk arahnya, yaitu vektor yang tadi, yang dimana dalam suatu bidang ini terdapat beberapa vektor yang bertanda panah yang direpresentasikan dalam matriks. Maksudnya itu kalau vektor tanpa matriks itu gak bakal lengkap, karena ini harus ada penunjuk arah dan ini adalah dimensi. Kita akan masuk ke dalam langsung ke prakteknya saja ya. Jika kita ingin masuk ke dalam pemrograman tensor, kita pertama itu mengetik Google Colab di aplikasi research yang ada di media kita, di sosial kita, itu nanti akan muncul seperti ini, copy of your collaboration, welcome to collaboration, yaitu kita akan masuk ke dalam welcome to collaboration, sampai bawah. Kita nanti akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Karena kita ingin membuat objek dalam tensor, mari kita memulainya, yaitu caranya itu pertama import objeknya adalah TensorFlow pakai STF. Kita ingin mencek apakah ini adalah sudah benar. Di sini jawabannya sudah benar ya. Lalu kita akan menambahkan kode, yaitu kita akan memasukkan objek dalam kode kedua, yaitu nama. Saya ingin membuat nama constant. Baik, saya sudah memasukkan objeknya adalah 4. Lalu kita akan masuk ke dalam kode selanjutnya, yaitu saya ingin mengetahui apa tipe dari nama saya ini, tipe dari hasilnya ini, tipe, maka kita tuliskan saja tipe dalam kurung ya, nama, karena saya ingin mengetahui tipe dari nama tersebut. Kita tinggal klik ini.
Tipenya itu adalah tensorflow.python.framework.ops.eagerTensor. Kita masuk ke kode selanjutnya karena saya ingin fungsi print di dalam TensorFlow ini seperti apa. Saya ingin membandingkannya dengan fungsi print dalam Python. Itu kita langsung buat saja tf karena tadi objeknya itu TensorFlow ya. Jadi kita jangan lupa membuat tf. Baik, saya akan mengeceknya. Nah, ini objek nama tadi adalah 4 dian. Seperti di sini, keluarannya di sini. Nah, ternyata perbedaannya dengan di Python adalah Python kan memprint mulai dari printnya itu ada di awal, lalu yang mengikuti dia pasti di print kembali. Kalau ini enggak, kita mau memprint hasil dari nama, langsung keluar hasilnya, tidak disertakan dengan nama. Lalu kedua, saya ingin menambahi. Di sini kita buat nim saya ya, nim tf .constant dalam kurung 210 10 10 043. Saya ingin mengeceknya lagi di saya ingin mengeceknya di bagian, karena ini sudah apa ya guys. Jadi kita tambahin kode lagi. Jadi dia itu kalau di Python kan itu cuma barisnya aja. Kalau salah itu langsung dimarahin. Kalau di sini enggak. Jadi kita buat lagi karena saya ingin melihat fungsi tf_print. Kalau saya ingin melihat tf_print dari nama dan nim, saya akan membuat seperti ini, nama spasi plus nim. Kita akan melihat hasilnya tf_print nama dan nim. Jadi kita tadi membuat tf.print dalam kurung nama dan nim karena kita ingin melihat hasil dari nama dan nim. Bagaimana keluarannya kita bisa lihat 4.dian 210 10 043. Jadi dia itu jadi digabung, jadi tanda penghubungnya jadi tanda titik. Nah, kita membuat yang kedua, saya ingin mencek nama dan nilai, makanya saya mengetik di sini tf.print dalam kurung nama dan nilai karena saya ingin mengecek nama dan nilai. Nah, saya sudah mengetik ya ini, lalu hasil keluarannya adalah 4.dian 49 karena angka nama dan nilai yang saya masukkan di atas kan ada itu, namanya saya buat 4 dian dan angka yang saya masukkan tadi 49. Jadi kalau dia dicek itu jadi digabung. Kalau kita sekali mencek nama dan nilai itu jadi digabung. Nah, inilah objek yang sudah saya buat atau pengenalan objek dalam tensor. Bentukannya seperti ini. Kita akan masuk ke materi kedua, yaitu pengenalan matriks dalam tensor. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kedua, yaitu pengenalan matriks tensor. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengenalan matriks tensor, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu matriks. Nah, matriks adalah sekumpulan bilangan atau nilai-nilai yang tersusun dalam suatu baris. Biasanya itu dimensi itu berwujud dalam seperti baris.
Jadi fungsi matriks dan dimensi itu dalam pemrograman tensor dikenal dengan kata range, yang fungsinya range ini sama seperti range yang di Python, yaitu mengumpulkan nilai-nilai ke dalam suatu variabel atau suatu dimensi. Lalu kita langsung saja ke dalam prakteknya. Tapi sebelum kita membuat matriks dalam tensor, itu ada beberapa metode. Pertama, kita dalam membuat matriks kita mencek versionnya dulu. Nah, dari versionnya ini kita ketik import TensorFlow as tf. Nah, tadi objek tf ini adalah version, maka dia itu bakal disuruh mencek version dari yang sudah kita buat objeknya. Nah, versionnya terlihat pada gambar itu 2.0.0. Dan metode kedua kita pakai dengan metode fill. Kita memakai matriks metode fill, objeknya itu 3, 2, dan 7. Nah, kita akan melihat hasilnya, maka kita cetak, yaitu hasilnya keluarlah hasilnya menjadi dalam satu baris itu ada 2 angka, yaitu angka 7, lalu berturut ke bawah ada 3 baris angka 7. Lalu kita masuk ke dalam metode selanjutnya, yaitu metode matrix once. Mari kita praktekkan langsung. Nah, saya ketik angka 1, objeknya itu adalah 4 dan 3. Maka karena kita memakai metode once, jadi hasilnya itu meskipun objeknya 4 dan 3, keluarannya akan tetap menjadi 1. Karena objeknya karena metodenya itu kan kita pakai metode one, meskipun kita membuat objeknya angka 4, 3, hasilnya akan tetap menjadi one, mengubah semuanya itu menjadi one. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode range. Dalam matriks tensor itu terdapat metode range, maka kita tinggal klik saja matriks tf range start list delta, maka keluarannya akan terlihat tf print matriks 5, hasilnya adalah 3, 6, 9. Kedua, selanjutnya kita akan metode dalam matriks itu kan pakai constant. Kita akan memakai metode constant, yaitu kita memasukkan variabel 3, 5, dan 7 itu dalam satu objek. Objek kedua kita masukkan 0, 0, 3. Objek ketiga kita masukkan 4, 2, 0. Maka kita tinggal print atau cetak. Hasilnya ialah di baris pertama ada 3, 5, 7, dan baris kedua adalah 9, 0, 3, baris ketiga yaitu 4, 2, dan 9. Metode yang selanjutnya yang akan kita pakai adalah metode matrix variabel. Nah, kita akan memasukkan variabelnya itu 1, 2, 3, variabel 2, 4, 0, 6. Lalu kita jangan lupa memasukkan kode tf int 16 tutup kurung. Lalu kita ingin melihat hasilnya ya. Mari kita cetak dengan kode tf print dalam kurung matriks 7. Setelah kita memasukkan kodenya, maka keluarlah hasilnya seperti yang di bawah, yaitu variabel 1, 2, 3, dan baris kedua ada variabel 4, 0, 6. Baik, saya rasa melalui penjelasan yang sudah saya berikan di video ini, harap kita mengerti pengenalan matriks dan pengenalan objek dalam tensor. Jika ada kesalahan penyampaian dan penjelasan, harap dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.